Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat lahir dan nikmat batin serta nikmat iman dan nikmat Islam. Maka dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan kita menjauhi apa yang Allah larang kepada kita semuanya, itulah tanda seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima ankum ri'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima ankum ri'in dzukira ismi wa lam yusalli alaihi, wa ragima ankum ri'in adraka alaihi Ramadan walam yukfal lahu, wa ragima ankum ri'in adraka walidayhima inda kibarihi walam yudkhilhumal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita semuanya akan ancaman dan akan peringatan yang Nabi bawakan kepada kita semuanya. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga-tangga mimbar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Jibril alaihissalam ungkapan atau doa yang tadi saya bacakan. Bahwasanya yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadaan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka, celaka, celaka bagi siapa? Bagi setiap orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan, disebutkan, dan dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan amin. Dan yang kedua Nabi katakan celaka, celaka, celaka bagi siapa yang hadir atasnya Ramadan, datang padanya Ramadan, kemudian dengan asbab masuknya Ramadan kepadanya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, celaka, celaka, celaka adalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya yang masih sudah tua hidup di antaranya, lalu kemudian apa? Tidak bisa ragima'an kumri'in adraka walidayhima wala yudkhilhumal jannah, dan tidak bisa mengajak keduanya atau salah satunya masuk dalam surganya Allah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 rangkaian yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah buah peringatan kepada kita semuanya. Ya, seringnya banyak kita melalaikan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari para dai, para ustadz atau para guru yang banyak sekali menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita kadang telinga kita, lisan kita terkunci untuk apa?
untuk mengulang kata salawat atau untuk apa? Menyebutkan ulang ketika ada seorang siapapun dia mengungkapkan salawat kepada Nabi SAW dan dia apa? Terkunci mulutnya untuk mengucapkan nama Nabi SAW. Dan apa kata Nabi SAW? Ini orang yang celaka ketika apa? Ketika dia tidak bersalawat lagi atau mengulang salawat yang dia dengar dari orang lain, maka celaka orang yang tidak menyebut nama Nabi SAW. Ya, maka perhatikanlah jamaah, karena Nabi SAW itu banyak mengorbankan kepada kita semuanya, sehingga ya Nabi akan banyak mendapatkan pahala dari apa yang diajarkan kepada umatnya ya melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka Nabi SAW mendapatkan pahala atas apa yang kita kerjakan, yang diberikan dan diajarkan Nabi kepada kita semuanya. Maka alangkah buruknya orang-orang kita sebagai umatnya mengaku ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, akan tetapi kita apa? Kita enggan untuk menyebut atau berselawat kepada Nabi SAW. Bahkan dalam zikir pagi ya, yang sering kita dawamkan setiap pagi, maka dianjurkan kita setiap pagi apa? Untuk berselawat sebanyak 100 kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang bakhil idza dzukirtu ismi falam yusalli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, yang fakir, ya, yang kikir, bukan yang fakir. Yang bakhil, yang kikir itu orang yang ketika disebut namaku kemudian dia enggak mau bersalawat kepadaku. Maka hati-hati ya jamaah kaum muslimin dan muslimat, ketika seorang guru, seorang dai, seorang ustaz dan syekh ya mengatakan ada terbaca lafaz selawat atas Nabi, maka kita ucapkan apa? Sallallahu ala Muhammad. Dan yang kedua, datang kepadanya Ramadan. Kalau bisa salam, celaka orang ini, celaka sampai 3 kali datang kepadanya Ramadan namun dia tidak mendapati dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dan tidak menginginkan dirinya ada pada Ramadan. Karena kenapa? Karena tidaknya memanfaatkan waktu-waktu Ramadan yang ada pada dirinya, tidak menyibukkan dirinya untuk mendapatkan pahala dari Allah, tidak menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran, tidak menyibukkan dirinya untuk berbuat kebajikan di bulan Ramadan. Maka ketika dia keluar, seperti keluar hari-hari atau bulan-bulan yang lainnya tanpa ada efek sesuatu kepada dirinya. Sehingga apa? Sehingga Ramadan tersebut tidaklah memberikan faidah kepadanya. Walaupun dia berpuasa, letih, lelah, namun amalan-amalan yang ada di Ramadan dia tidak pernah mengikutinya, dia tidak pernah melakukannya, dan akhirnya kata Nabi SAW, inilah orang yang celaka, tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, dan tidak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iyadzubillah. Ya, maka jangan sampai peringatan yang Nabi peringatkan ini kepada kita jatuh kepada kita, dan kita berhati-hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan hal ini dari benak kita semuanya. Dan yang terakhir ialah orang Nabi SAW celaka orang ini yang ketika mendapati kedua orang tuanya masih hidup dalam keadaan tua renta atau salah satu dari mereka, namun anak ini tidak bisa membuat sebab untuk menjadikan orang tuanya apa? Masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, anak ini ya, ketika dia sudah memahami pemahaman yang bagus atau dia sudah mempunyai hidayah, namun tidak ingin untuk apa? Menggait orang tuanya atau merangkul orang tuanya bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi anak ini adalah anak yang durhaka, yang ketika itu tidak mendapati dia mempunyai hak atau dia tidak menunaikan haknya sebagai anaknya terhadap pada orang tuanya. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjadikan ya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayhi ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka," sungguh telah kami ya wajibkan kepada bahwa qada rabbuka, kamu telah mewajibkan untuk apa?
untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbakti. Maka jamaah kaum muslimin, dari peringatan dan nasihat Nabi ini kepada kita semuanya, ya, kita harus perhatikan, kita harus mencerna. Ini ancaman, betul-betul ancaman yang dikatakan Jibril sebagai apa? Makhluk Allah yang paling suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya'sunallah wahum ya'malun, maksudnya wahum la ya'sunallah, dan malaikat itu adalah tidak bermaksiat kepada Allah, dan kepada perintah Allah mereka mematuhinya. Maka yang mengatakan Jibril, yang mengaminkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 3 nasihat dan peringatan ini memberikan kepada kita motivasi agar kita lebih semangat lagi untuk benar-benar menjadikan nasihat Nabi SAW adalah sebuah pelajaran dan pengajaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dosa-dosa kita, dan Allah rahmati kita di bulan Ramadan ini sehingga kita keluar Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.